Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pembelajaran Stikom Banyuwangi. Terima kasih saya ucapkan kepada sobat mahasiswa dan mahasiswi Stikom Banyuwangi yang telah menyaksikan pembelajaran daring di channel YouTube ini. Semoga Anda semua berada dalam lindungan Allah. Pada kali ini Bu Tintin akan menjelaskan mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan subpokok bahasan yaitu tentang sejarah perkembangan dan klasifikasi komputer. Berdasarkan penggolongan komputer ini ada berapa penggolongan. Yang pertama yaitu berdasarkan data yang diolah. Yang pertama yaitu komputer analog. Jadi komputer analog ini merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang sifatnya yaitu data kualitatif. Jadi data yang ada itu bukan merupakan simbol, tetapi masih merupakan suatu keadaan seperti misalnya keadaan suhu ataupun kelembapan udara. Ketinggian ataupun kecepatan adalah merupakan suatu keadaan yang oleh komputer kemudian ditetapkan sehingga menjadi suatu ukuran. Samping ini adalah contoh dari jenis komputer analog. Sedangkan yang berikutnya yaitu komputer digital. Komputer digital ini yaitu merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif atau sangat banyak jumlahnya. Jadi data dari digital komputer ini biasanya berupa simbol yang memiliki arti tertentu. Misalkan simbol alfabetis yang digambarkan dengan contohnya huruf A sampai dengan Z ataupun simbol numerik yang digambarkan dengan angka 0 sampai dengan 9 atau juga simbol-simbol khusus seperti halnya tanda tanya, garis miring, plus, kali, dan tanda seru atau juga simbol-simbol lainnya. Selanjutnya itu apa sih komputer hibrid? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang komputer hibrid. Ini merupakan jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif ataupun juga bersifat kualitatif. Jadi komputer hibrid ini bisa dikatakan sebagai gabungan dari komputer analog dan juga komputer digital. Komputer jenis ini banyak digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk misalkan memeriksa keadaan suhu tubuh dari suatu pasien. Jadi pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun juga berupa tulisan. Nah, di bawah ini termasuk contoh dari komputer hibrid. Selanjutnya komputer yang digunakan untuk tujuan khusus atau disebut dengan special purpose komputer. Jadi komputer untuk tujuan khusus ini dirancang untuk memecahkan masalah yang sifatnya khusus. Contohnya HON5 ini digunakan untuk electrography real time. Atau juga komputer SPC ini digunakan untuk simulasi interaksi sistem partikel. Ada lagi contohnya komputer petaflop, ini digunakan khusus untuk simulasi sistem molekul dinamik. Dan juga komputer SGI itu khusus untuk pengolahan grafik. Untuk tujuan khusus ini adalah selain tujuan khusus, ini ada lagi komputer untuk tujuan umum atau disebut dengan general purpose komputer. Jadi komputer untuk tujuan umum ini digunakan untuk memecahkan berbagai macam-macam masalah dengan berbagai program. Contohnya misalkan komputer PC itu atau disebut dengan personal komputer. Sekarang ya berdasarkan kapasitas dan ukurannya.
Itu ada berapa macam. Itu yang pertama komputer mikro. Jadi komputer mikro itu menggunakan prosesor sebagai pusat pengendali utamanya. Disebut juga dengan personal komputer atau desktop komputer. Untuk ukuran main memorinya yaitu berkisar 16 kilobyte sampai lebih dari 1 megabyte. Sedangkan untuk konfigurasi operan registernya itu ada mulai dari 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau juga 64 bit. Jadi pada umumnya komputer mikro ini jenisnya single user atau istilahnya pemakainya tunggal. Ruangannya dibutuhkan kecil dan dapat diletakkan di atas meja. Harganya juga relatif murah. Untuk perkembangan lebih lanjut dari komputer mikro adalah komputer super mikro, di mana komputer super mikro ini sudah multi user system. Contohnya komputer desktop, video game konsol, atau juga laptop, tablet PC, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya yaitu komputer mini atau disebut dengan mini komputer. Jadi komputer mini itu komputer yang sifatnya multi user. Jadi sebuah komputer mini dapat dihubungkan sampai dengan 64 terminal. Dan juga dapat digolongkan lagi menjadi mini-mini komputer atau juga mini-midi komputer sampai maxi mini komputer dan juga super mini komputer. Jadi di sini komputer mini ini juga tergantung dari kemampuan masing-masing komputer tersebut. Untuk ukuran memorinya berkisar antara 40 MB sampai lebih dari 128 MB. Untuk komputer mini ini konfigurasi open RAM-nya juga ada berapa register. Jadi mulai 8 bit, 16 bit, 32 bit sampai 64 bit. Dan pada umumnya banyak pemakainya atau istilahnya multi user. Untuk komputer mini ini juga bentuk dari komputernya cukup kecil atau bisa juga dapat dipindah-pindah dan dapat diletakkan di rumah yang ukurannya kecil. Juga harganya untuk komputer mini ini relatif lebih mahal daripada komputer mikro. Jadi tergantung dari banyaknya terminal dan alat input serta outputnya. Harganya dulu itu mulai dari 15 juta. Mulai digunakan tahun 1960. Jadi waktu itu sebanyak 5.000 komputer dan tahun 1970 jumlah ini telah meningkat sampai dengan 10.000 komputer. Jadi komputer mini ini diterapkan terhadap aplikasi pengendalian produksi, juga digunakan untuk riset laboratorium atau juga digunakan untuk komunikasi data. Selanjutnya yaitu komputer kecil atau istilahnya disebut dengan small komputer. Komputer kecil ini juga disebut dengan nama small scale mainframe komputer. Untuk ukuran main memorinya itu berkisar antara 64 kilobyte dan bisa dikembangkan sampai lebih dari 8 megabyte. Untuk konfigurasi operan registernya juga sama dengan komputer yang lainnya, yaitu mulai ada 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Jadi kebanyakan menggunakan sistem multi-programming, multi-processing, dan virtual store serta bersifat juga multi-user atau banyak digunakan banyak pemakai. Untuk komputer kecil ini harganya juga relatif lebih mahal daripada komputer mini. Jadi SML komputer ini tergantung dari banyaknya terminal dan alat input serta outputnya. Jadi harga untuk komputer kecil ini atau SML komputer ini itu mulai dari 50 juta rupiah. Selanjutnya yaitu komputer menengah atau disebut dengan medium komputer. Disebut juga dengan nama medium scale mainframe komputer karena ukuran main memorinya berkisar 512 kilobyte dan dapat dikembangkan sampai lebih dari 8 megabyte. Untuk medium komputer ini dapat mempunyai sejumlah besar dan bermacam-macam alat input atau juga output. Jadi digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Jadi di mana
pusat komputernya itu biasanya menggunakan medium komputer atau juga terminal yang dapat menggunakan mikro atau juga mini komputer. Jadi komputer menengah ini kebanyakan menggunakan sistem multiprogramming atau juga multiprocessing dan bersifat virtual store serta bersifat multi user atau digunakan banyak pemakai. Untuk harga komputer komputer menengah ini harganya relatif lebih mahal daripada small komputer, yaitu harganya mulai dari 150 juta rupiah. Selanjutnya itu komputer besar atau disebut dengan large komputer. Disebut juga dengan nama mainframe komputer atau large scale mainframe komputer karena bentuk fisiknya besar seperti lemari. Ini gambarannya ada di samping ini, gambar dari komputer besar atau large komputer. Ukuran main memori berkisar 512 kilobit dan dapat dikembangkan sampai lebih dari 8 megabit. Jadi digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan penerbangan yang punya ratusan kantor cabang tersebar di seluruh dunia, yang tiap-tiap kantornya itu mempunyai terminal yang dihubungkan dengan pusat komputernya. Untuk mempunyai kecepatan dalam proses data itu sangat efektif dalam penerapan sistem tim sharingnya. Jadi untuk komputer besar ini dapat dipakai banyak pemakai secara bersamaan atau multi user. Komputer besar ini harganya juga relatif lebih mahal daripada small komputer, yaitu harganya mulai dari 300 juta rupiah. Selanjutnya yaitu komputer super atau disebut dengan super komputer. Komputer super ini dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Jepang. Misalkan perusahaan IBM ini sebagai salah satu perusahaan yang mengembangkan superkomputer. Juga dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Cray Research dengan hasil Cray One komputer. Untuk penerapan sistem time sharingnya itu lebih efektif dengan menggunakan ribuan terminal yang bisa dihubungkan dengan superkomputer dan juga digunakan oleh ribuan pemakai yang dapat digunakannya secara bersamaan atau multiprocessing. Harga superkomputer ini mulai dari 7 juta US dollar Amerika sampai dengan 17 juta US dollar Amerika. Ini contoh dari superkomputer nih, gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu jenis komputer wearable komputer. Jadi jenis-jenis komputer ini dinamakan dengan wearable komputer. Jadi kalau kita membayangkan contohnya seperti smartwatch ya, dengan performa yang sangat tinggi. Mungkin itulah gambaran singkat dari wearable komputer. Namun tidak hanya jam tangan saja bisa masuk ke dalam ranah smartphone. Misalkan untuk pakaian, visor, dan lain-lainnya. Karena pada intinya wearable komputer ini sangat banyak mencakup juga berupa alat-alat elektronik. Ini contoh gambar di bawah ini contoh dari wearable komputer. Jadi komputernya sekarang seperti jam tangan yang canggih ya, atau disebut dengan smart jam tangan. Selanjutnya itu jenis komputer yang berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Yang pertama yaitu menurut ukuran, disebut dengan ukuran tower atau menara. Jadi ini gambarnya di bawah ini, bentuknya seperti PC-nya itu seperti menara. Jadi komputer tower ini yang biasanya diletakkan di samping atau mungkin di bawah meja karena ukurannya relatif besar, jadi memenuhi meja. Untuk komputer ini biasanya banyak memiliki ruang di dalamnya dan juga banyak memiliki expansion slot atau tempat untuk memasang paket tambahan. Ini misalkan dipasang di sini nih slotnya.
ada slot tambahan waktu ditaruh di sini untuk expansion slotnya, sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai perangkat tambahan. Selanjutnya yaitu dinamakan dengan desktop atau disebut dengan komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari yang model tower, tapi biasanya diletakkan di atas meja seperti yang kita jumpai untuk PC komputer sekarang ini. Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya juga relatif lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Untuk komputer yang kita pakai sekarang ini termasuk jenis komputer desktop. Ini contohnya gambar di bawah ini. Jadi mirip dengan komputer tower, cuma mungkin dari casingnya ini lebih rendah itu. Selanjutnya komputer jenis portable atau disebut juga dengan komputer yang mudah dibawa-bawa. Jenis portable ini komputernya ukurannya relatif lebih sedikit kecil daripada yang ukuran desktop, karena dalam bagi-baginya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja, jadi sehingga mudah dibawa kemana-mana. Untuk komputer ini ditujukan bagi pemakai yang sering bertugas, misalkan di lapangan, misalkan insinyur yang bertugas menyelesaikan suatu rumah atau peneliti yang mengumpulkan data di lokasi yang jauh dari kantornya. Jadi komputer ini kurang populer ya, karena relatif besar dan berat. Ini contohnya seperti di bawah ini, gambar di bawah ini. Ini komputernya mirip dengan model laptop sekarang ya, cuma ini di belakangnya itu tuh masih agak tebal ya, jadi termasuk kalau zaman sekarang agak berat juga. Jadi ini merupakan komputer portable ini cikal bakal dari laptop yang kita jumpai sekarang ini. Selanjutnya yaitu komputer jenis notebook. Adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan, makanya dinamakan dengan komputer notebook ya. Jadi waktu itu banyak dipakai oleh pelajar dan mahasiswa Amerika. Untuk jenis notebook ini mempunyai ukuran yang sama dengan kertas kuarto itu ya. Jadi tebalnya berkisar 1 hingga 1,5 inci dan beratnya antara 4 sampai 6 kg. Ini contohnya komputer notebook ini di bawah ini. Selanjutnya itu sub notebook. Ini termasuk komputer yang ukurannya ada di antara komputer notebook dan palm top ya. Ukuran komputer ini sedikit lebih kecil dari notebook karena ada sebagian perangkat yang tidak dipasang, biasanya berupa disk drive. Jadi di komputernya contohnya ini ya, komputer sub notebook ini di sampingnya ini tidak ada disk drive-nya ya. Dan yang lebih kecil lagi namanya komputer palm top ini komputer yang dapat digenggam karena ukurannya sangat kecil ya, kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kaset video pita, atau mungkin ukurannya sekitar seperti tepak itu anak sekolah itu ya. Jadi komputer ini sering disebut handheld komputer atau komputer tidak memerlukan aliran listrik. Jadi komputer palm top itu menggunakan baterai untuk menghidupkan, jadi tidak menggunakan aliran listrik. Komputernya gambarnya seperti ini di bawah ini. Selanjutnya berdasarkan generasinya, komputer ini dibagi menjadi beberapa generasi. Yang pertama komputer pertama ini yaitu generasi pertama dimulai tahun 1939 sampai 1954 ya. Komputernya seperti ini ya, jadi sebesar gedung ini di bawah ini gambarnya. Jadi komponen untuk generasi pertama ini digunakan adalah berupa tapung hampa. Untuk sirkuitnya, program hanya dapat dibuat dengan menggunakan bahasa mesin, jadi belum menggunakan pemrograman. Jadi untuk komputer generasi pertama ini menggunakan konsep master program dengan memori utamanya berupa magnetic core storage. Jadi menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Ukuran fisiknya besar, jadi butuh ruang yang luas.
Jadi mungkin sebesar gedung itu ukurannya, dan juga kecepat panas ya. Juga prosesnya itu kurang cepat ya, prosesnya waktu itu masih sangat lambat. Selain itu simpanan memorinya itu kecil ya. Juga untuk daya listriknya itu sangat besar ya, untuk dibutuhkan listriknya itu besar sekali. Selain itu masih digunakan untuk aplikasi bisnis pada waktu itu. Contohnya yaitu komputer ENIAC, itu juga komputer Harvard Mac-2, itu juga dulu ada lagi komputer IBM. Jadi masih menggunakan namanya ini untuk gambarnya yang digunakan untuk komputer yang pertama ini. Jadi jenisnya macam-macam. Jadi dulu yang namanya automatic calculating engine itu dibuat oleh Alan M. Turing, yang sampai sekarang termasuk arsitekturnya itu digunakan sampai sekarang itu ya. Dinamakan atau di pembuatnya itu dinamakan Alan Turing. Jadi macam-macam komputer generasi pertama ini termasuk banyak ya. Jadi mulai komputer ENIAC sampai EMAC ya. Sedangkan untuk komputer generasi kedua dimulai tahun 1954 sampai 1959. Untuk ciri-ciri komputer generasi kedua ini yaitu sirkuitnya yaitu menggunakan transistor. Ini contohnya gambarnya ya. Gambar sirkuitnya menggunakan transistor, ini gambarnya samping ini. Waktu itu masih menggunakan program tingkat tinggi, yaitu program Fortran, COBOL atau Algol. Untuk komputer generasi kedua ini kapasitas memorinya cukup besar, yaitu dengan pengembangan dari magnetic core storage, dan juga menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, itu disebut dengan diskpad. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Untuk ukuran fisik komputernya lebih kecil, nih gambarnya di samping ini ukurannya kan lebih kecil dari komputer generasi pertama, tapi untuk proses operasinya itu sudah lebih cepat ya dari komputer generasi pertama, dan juga butuh daya listrik lebih sedikit. Sedangkan untuk penggunaan aplikasinya masih bergetar pengguna aplikasi bisnis dan masih itu teknik ya, digunakan untuk bidang teknik saja waktu itu. Selanjutnya itu komputer generasi kedua dimulai tahun 1959 sampai 1971. Jadi komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan IC untuk teknologinya. Ini contohnya IC, ini gambar di bawah ini contoh dari IC atau integrated circuit untuk teknologi yang digunakan, yang masih eksis sampai sekarang. Untuk pemrosesannya lebih cepat dan bentuk fisiknya pun sudah lebih kecil, dan mulai banyak bermunculan aplikasi software, dan juga memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program sekaligus. Contohnya jenis IBM. Untuk generasi ketiga yang pertama ini digunakan pada tahun 1964. Waktu itu digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Sedangkan untuk yang jenis Nova itu dikembangkan oleh Data General Corporation komputer mini yang ada 16 bit. Yang pertama itu pada tahun 1969. Untuk komputer generasi ketiga bentuknya seperti ini, gambar di bawah ini. Jadi komputernya ukurannya lebih kecil daripada generasi pertama dan kedua. Selanjutnya itu komputer generasi keempat dimulai tahun 1971 sampai 1980-an. Untuk komputer generasi keempat ini sudah dilengkapi dengan teknologi namanya
LSI atau Large Scale Integration yang mampu menyatukan ratusan komponen dalam satu chip. Jadi kemudian dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor. Untuk yang jenis IBM 370 itu komputer generasi keempat ini, yang pertama yaitu adalah Crayon. Jadi komputer super pertama, dan Apple ini termasuk komputer PC yang pertama di dunia. Ini komputernya contohnya seperti ini, gambar di bawah ini. Jadi dari generasi pertama ke generasi keempat ini ukuran komputernya juga makin kecil. Selanjutnya yaitu komputer generasi kelima. Ini dimulai sejak tahun 1990-an. Untuk generasi kelima ini menggunakan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration. Jadi sudah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor ya untuk teknologinya. Komputer generasi ini juga mengembangkan komputer yang bisa bercakap sendiri dengan manusia, sehingga bisa meniru intelijensi manusia, dan juga dikenal dengan sebutan generasi Pentium. Jadi seolah-olah komputer itu memiliki pikiran sendiri. Ini contoh dari komputer generasi kelima, tuh yang dikenal sekarang dengan laptop ya. Sampai sekarang masih kita atau masih digunakan atau masih eksis sampai tahun 2022 ini komputer generasi kelima ini. Komputer generasi keenam termasuk komputer ini sampai saat ini dalam tahap kembangan, sehingga untuk komputer generasi keenam ini belum dapat dipastikan bentuknya akan seperti apa. Tapi ada beberapa gambaran yang dapat ditemukan tentang komputer generasi ke-6. Contohnya komputer generasi ke-6 ini menghasilkan teknologi komputer yang canggih dan punya kemampuan untuk mengarsiteki biochip. Jadi teknologinya sudah menggabungkan biochip. Ini contohnya komputer generasi ke-6 seperti gambar di bawah ini. Jadi biochip ini terbuat dari bahan protein sintetis yang kelak akan menjadi manusia tiruan. Contohnya seperti robot yang sudah banyak diciptakan sekarang ini. Selain itu, para ilmuwan sekarang sedang merintis suatu komputer tanpa program atau disebut dengan programless komputer. Jadi komputer masa depan ini sudah tidak memerlukan penulisan atau membuat program. Ya, jadi dasar dari programless ini, komputer ini termasuk riset tentang mikrooptik atau juga input-output radio. Jadi menggunakan input-output radio. Selanjutnya itu komputer generasi ke-7. Jadi untuk perkembangan komputer generasi ke-7 ini mungkin akan sangat luar biasa. Untuk lompatan kemajuan komputer dari generasi pertama hingga generasi ke-7 ini tidak sampai melampaui waktu 90 tahun. Jadi dalam waktu kurang lebih 70 tahun semenjak komputer pertama di dunia ini diciptakan, manusia telah menciptakan berbagai kemajuan di bidang teknologi. Jadi salah satu kemajuan yang paling pesat saat ini adalah komputer. Komputer di generasi ke-7 ini diperkirakan akan sangat mengubah gaya hidup masyarakat di dunia. Jadi diperkirakan bahwa rumah kita dalam 5 tahun ke depan ini akan bisa terhubung dengan internet. Sekarang saja sudah hampir semua rumah ini sudah terhubung ke internet. Sekarang juga bus sekolah anak-anak, maksudnya bus sekolah anak-anak atau kendaraan umum, halte bis, perpustakaan, TV, kulkas, atau mungkin beberapa barang yang ada di rumah kita sampai mobil pribadi dan bahkan kaca lemari, meja hias kita pun nanti akan bisa terhubung dengan internet. Bahkan saat kita menerima dan menelepon seseorang ini juga akan langsung berhadapan face to face melalui hologram diri kita masing-masing. Jadi contoh dari teknologi sekarang ini yang ada adalah sistem 3G atau juga menggunakan jaringan
4G, bahkan yang terbaru yaitu menggunakan sistem 5G. Jadi sudah kita buktikan, kita mungkin menggunakan smartphone untuk telepon menelpon sudah bisa berhadapan, yaitu face to face. Ini sudah kita jumpai, teknologi ini sekarang ini sudah kita saksikan ya, teknologinya canggih. Jadi kebutuhan akan komputer di masa depan nanti akan menjadi kebutuhan yang akan mungkin menyamai seperti sandang atau pangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi diperkirakan permainan anak di zaman dahulu dengan zaman yang sekarang atau mungkin yang akan datang ini sangat berbeda ya, dan dikarenakan kemajuan dari teknologi komputer saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa ya like dan subscribe di channel YouTube Stikon Banyuwangi.